Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ketenangan liburan seorang prajurit wanita tiba-tiba hancur. Adiknya pulang dengan wajah penuh keputusasaan, menceritakan motor kesayangannya dirampas tanpa alasan jelas oleh oknum penegak hukum. Sebuah ketidakadilan yang menyayat hati, mengusik jiwa seorang pelindung negara. Apa yang akan terjadi jika harga diri keluarga diinjak-injak oleh mereka yang seharusnya menjaga? Dan bagaimana sebuah masalah kecil ini akan mengubah segalanya? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alami. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Rini adalah seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia, seorang kapten infanteri yang sedang menjalani masa cuti. Di usianya yang menginjak 30 tahun, ia telah melewati berbagai medan tugas yang membentuknya menjadi sosok yang tangguh, disiplin, dan memiliki integritas tinggi yang tak tergoyahkan. Setiap langkah dalam karir militernya, mulai dari latihan keras di akademi militer yang menguras fisik dan mental hingga batasnya, penugasan di daerah konflik yang penuh bahaya dan ketidakpastian, hingga berbagai kursus kepemimpinan yang mengasah strateginya, telah mengukir karakternya menjadi seorang pemimpin yang tenang di bawah tekanan, namun juga tegas dan tidak kompromi dalam mengambil keputusan yang benar. Rasa keadilan adalah kompas moralnya, sebuah prinsip yang selalu ia pegang teguh, baik saat mengenakan seragam kebanggaan yang melambangkan negara, maupun saat berada di tengah masyarakat sebagai warga negara biasa yang ingin merasakan hidup normal. Ia percaya bahwa kekuatan harus digunakan untuk melindungi yang lemah, bukan untuk menindas. Keyakinan itu tertanam kuat dalam setiap serat tubuhnya, menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya, sebuah tekad yang tak pernah goyah. Pagi itu, suasana di rumahnya di pinggiran kota seharusnya dipenuhi ketenangan khas hari libur, di mana ia bisa bersantai, membaca buku kesukaannya, atau sekadar menikmati secangkir teh hangat di teras yang sejuk. Namun, kegelisahan yang menyelimuti pikirannya membuat Rini tidak bisa sepenuhnya menikmati waktu istirahatnya. Ada gumpalan awan mendung di benaknya, sebuah masalah yang terasa begitu dekat dan personal, mengusik ketenangan cutinya yang berharga. Adiknya, Rio, semalam pulang dengan wajah yang muram, bahkan nyaris putus asa. Rio bercerita dengan nada yang penuh kekecewaan, dengan mata yang sesekali berkaca-kaca menahan rasa frustrasi dan amarah yang tertahan tentang motor kesayangannya. Sebuah skuter matic berwarna biru gelap, yang ia beli dari hasil menabung selama bertahun-tahun dari pekerjaan paruh waktunya sebagai pengantar barang, yang kini ditilang dan ditahan oleh polisi. Bukan ditilang karena pelanggaran lalu lintas yang jelas dan terbukti, melainkan dengan alasan yang terasa kabur, tidak masuk akal, dan penuh kejanggalan yang mencurigakan, sebuah ketidakadilan yang nyata. Rini mendengarkan setiap kata dari Rio dengan saksama. Ia mengamati raut wajah adiknya yang masih terlihat cemas dan bingung, bibirnya sedikit bergetar saat bercerita, menunjukkan betapa terpukulnya dia. Rio menjelaskan bahwa dia merasa tidak melakukan kesalahan apapun yang fatal, tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dia berkendara dengan kecepatan normal, tidak ngebut sedikit pun di jalanan yang lengang, mengenakan helm standar yang sudah SNI dan terpasang dengan benar, dan semua surat-surat kendaraannya, seperti STNK dan SIM, lengkap dan masih berlaku, tersimpan rapi di dompetnya. Ia bahkan baru saja memperpanjang masa berlaku surat-surat itu minggu lalu, memastikan semuanya legal dan sah di mata hukum. Namun, seorang petugas polisi menghentikannya di sebuah persimpangan yang sepi, tak jauh dari rumah mereka, di bawah penerangan lampu jalan yang redup. Tanpa banyak bicara, petugas itu memeriksa surat-surat Rio dengan tatapan curiga yang terasa mengintimidasi, seolah mencari-cari kesalahan yang tidak ada, seolah sudah ada niat buruk sejak awal, sebuah skenario yang sudah diatur. Kemudian, tiba-tiba, petugas itu menyatakan bahwa motor Rio harus ditahan karena alasan teknis yang tidak spesifik, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut atau bukti pelanggaran yang konkret dan tertulis. Dia hanya bilang, motor ini ada masalah teknis, harus ditahan. Aku tanya masalahnya apa, dia cuma bilang, sudah, jangan banyak tanya, ikut saja ke kantor, motornya dibawa ke sana. Cerita Rio, suaranya masih bergetar menahan kesal dan sedikit rasa takut yang tersisa, menunjukkan betapa ia merasa tidak berdaya. Dia tidak memberikan surat tilang yang jelas, Kak. Hanya selembar kertas kecil yang tidak ada capnya, tidak ada rincian pelanggaran yang spesifik, dan tidak ada nama petugasnya. Dia cuma menuliskan tanggal dan jam penahanan, itu saja. Aku tahu ada yang tidak beres. Kak, aku yakin itu. Rini menghela napas panjang. Naluri militernya langsung berteriak. Sinyal bahaya menyala di benaknya,
merah menyala dengan terang. Ini adalah indikasi kuat adanya penyalahgunaan wewenang dan potensi praktik kotor. Sebagai seorang perwira, Rini tahu betul prosedur penilangan yang benar. Surat tilang harus jelas, mencantumkan pasal pelanggaran yang dilanggar, bukti pelanggaran yang terlihat dengan mata telanjang, dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang. Jika tidak, itu adalah celah lebar untuk praktik-praktik tidak jujur dan merugikan masyarakat. Hatinya tergerak untuk bertindak. Ini bukan lagi hanya tentang motor adiknya yang berharga, yang merupakan alat transportasi utamanya dan sumber penghidupannya. Ini adalah tentang keadilan, tentang integritas institusi negara, dan tentang harga diri rakyat kecil yang seringkali menjadi korban oknum-oknum semacam ini. Ia tidak bisa diam saja, tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ia memutuskan untuk turun tangan. Namun, ia tidak ingin bertindak sebagai seorang kapten TNI secara terbuka, setidaknya belum, karena ia ingin melihat situasi yang sebenarnya. Ia ingin menghadapi situasi ini sebagai seorang kakak yang peduli, sebagai warga negara biasa yang mencari keadilan dan kebenaran. Ia ingin melihat bagaimana perlakuan yang akan ia terima tanpa embel-embel pangkat atau seragam militernya yang bisa mengintimidasi. Ia ingin menguji sistem, menguji integritas aparat yang seharusnya menjadi pelayan dan pelindung masyarakat, bukan predator yang memangsa. Ia ingin membuktikan bahwa keadilan harus tetap ada, bahkan di tengah-tengah oknum yang korup. Ia ingin memberikan kesempatan kepada institusi tersebut untuk menunjukkan sisi baiknya, jika memang ada, sebelum ia terpaksa mengambil tindakan lebih lanjut. Pagi itu, Rini mengenakan pakaian sipil yang sederhana namun rapi, sebuah penyamaran yang sempurna. Sebuah kaos polos berwarna abu-abu yang nyaman, celana jeans biru tua yang pas di tubuh, dan sepatu kets berwarna putih yang bersih. Rambutnya yang panjang diikat rapi ke belakang menjadi kuncir kuda yang sederhana. Tidak ada riasan wajah yang berlebihan, hanya sedikit pelembab bibir untuk menjaga kelembapan. Penampilannya sangat biasa, tidak ada satupun tanda yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang perwira tinggi di militer, tidak ada lencana, tidak ada tanda pangkat yang terlihat. Ia ingin menyamarkan identitasnya, setidaknya untuk permulaan, untuk melihat bagaimana mereka memperlakukan warga biasa yang datang dengan keluhan. Ia berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan dialog yang baik, sesuai prosedur, dan tanpa perlu menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ia selalu ingin menyelesaikan masalah dengan cara yang paling damai dan legal terlebih dahulu, sesuai aturan yang berlaku di negara ini. Sebelum berangkat, Rini berbicara sebentar lagi dengan Rio. Ia menatap mata adiknya dengan lembut, mencoba menularkan ketenangan dan kepercayaan diri, sebuah dukungan moral yang sangat dibutuhkan adiknya. Kamu yakin sekali, Rio, tidak ada kesalahan sama sekali? Coba ingat lagi. Mungkin ada lampu yang mati atau knalpot yang bising, atau bahkan surat yang lupa dibawa? Jujur saja, tidak apa-apa jika ada yang terlewat. Tanyanya, memastikan setiap detail, setiap kemungkinan, tidak ingin ada kejutan yang tidak terduga di kantor polisi nanti. Rio mengangguk cepat, matanya menatap kakaknya dengan sungguh-sungguh, penuh kejujuran yang tulus. Sungguh, Kak, aku sudah sangat hati-hati. Aku bahkan sudah memeriksa semua bagian motor sebelum berangkat ke kampus. Lampu depan, lampu rem, lampu sein, semuanya menyala terang. Knalpot standar, bukan yang racing atau dimodifikasi. Surat-surat lengkap. Aku tidak tahu apa kesalahanku. Polisi itu hanya bilang ada masalah teknis, tapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Aku bahkan sempat memohon untuk dijelaskan, tapi dia malah membentakku dan menyuruhku diam. Aku benar-benar tidak tahu apa yang salah. Kak, aku bingung sekali. Rini menghela napas lagi. Lebih berat kali ini. Itu adalah tanda yang semakin jelas, semakin menguatkan dugaannya tentang adanya niat buruk. Baiklah, kata Rini, suaranya kini lebih mantap, penuh tekad yang bulat. Kakak akan ke sana. Kamu tenang saja di rumah. Jangan khawatir. Kakak akan urus ini sampai tuntas, sampai motor kamu kembali ke tanganmu. Rio menatap kakaknya dengan mata penuh harapan dan sedikit rasa lega. Seolah beban berat di pundaknya sedikit terangkat setelah mendengar janji kakaknya. Ia tahu Rini adalah sosok yang tangguh, cerdas, dan tidak akan membiarkan ketidakadilan terjadi begitu saja. Ia percaya Rini bisa menyelesaikan masalah ini. Terima kasih banyak, Kak, ucapnya lirih. Aku merasa sangat tidak berdaya kemarin. Rasanya seperti diperlakukan semena-mena. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Aku takut sekali. Rini tersenyum tipis, mencoba menenangkan adiknya. Senyum tipis itu adalah sebuah janji, sebuah tekad yang tak tergoyahkan. Ia mengambil kunci motor cadangan dan dompetnya.
Di dalam dompet itu, tersimpan kartu identitasnya sebagai warga negara biasa yang ia tempatkan di bagian depan, mudah diakses jika ditanya. Di bagian yang lebih tersembunyi, di balik lapisan dompet yang hanya ia ketahui, tersimpan kartu identitas militernya, lengkap dengan tanda pangkat Kapten Infanteri dan nama kesatuannya. Ia berharap tidak perlu menggunakan yang terakhir. Ia berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan dialog yang baik dan sesuai aturan yang berlaku, tanpa perlu menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Ia selalu ingin menyelesaikan masalah dengan cara yang paling damai dan legal terlebih dahulu, sesuai aturan yang berlaku di negara ini. Perjalanan menuju kantor polisi tidak terlalu jauh dari rumah mereka, hanya sekitar 15 menit berkendara motor. Rini mengendarai motornya sendiri, motor bebek yang ia gunakan sehari-hari, bukan motor adiknya yang ditahan. Selama perjalanan, pikirannya bekerja keras, menganalisis dan merencanakan setiap kemungkinan, setiap skenario yang mungkin terjadi. Ia membayangkan berbagai skenario yang mungkin terjadi di kantor polisi. Mungkin ini hanya kesalahpahaman biasa yang bisa diklarifikasi dengan mudah. Mungkin ada petugas yang mau membantu dengan tulus dan profesional. Atau, kemungkinan terburuk, ia akan berhadapan dengan oknum yang memang berniat mencari keuntungan pribadi, memanfaatkan ketidaktahuan dan ketakutan warga biasa. Ia mempersiapkan mentalnya untuk segala kemungkinan, menyusun strategi di benaknya, siap untuk menghadapi apapun yang datang. Rini adalah seorang perwira yang menjunjung tinggi kedisiplinan, integritas, dan kehormatan. Ia telah dilatih untuk menghadapi berbagai situasi, dari medan perang yang penuh bahaya dan ketidakpastian hingga situasi diplomatik yang rumit dan penuh intrik. Namun, menghadapi oknum di negaranya sendiri, yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat, seringkali terasa lebih rumit dan menjengkelkan daripada menghadapi musuh di medan laga. Di medan perang, musuh jelas teridentifikasi, taktiknya bisa diprediksi. Di sini, batas antara kawan dan lawan bisa menjadi sangat kabur, bahkan bisa saja musuh bersembunyi di balik seragam yang sama, di balik lencana yang sama, mengkhianati kepercayaan rakyat yang mereka sumpah untuk lindungi. Ia mengamati jalanan kota. Orang-orang sibuk dengan aktivitas mereka. Pedagang kaki lima menjajakan dagangannya dengan suara riuh. Anak-anak sekolah berjalan riang sambil bercanda. Kendaraan berlalu lalang menciptakan irama kota yang tak pernah tidur. Ini adalah rakyat yang ia sumpah untuk lindungi. Rakyat yang ia bela dengan segenap jiwa dan raganya. Rakyat yang seringkali rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, terhadap praktik-praktik yang tidak adil dan merugikan. Pikiran itu semakin menguatkan tekadnya. Ia merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan, bahkan untuk masalah sekecil ini, untuk adiknya, untuk semua rakyat yang mungkin mengalami hal serupa, agar tidak ada lagi yang menjadi korban. Setibanya di depan kantor polisi, Rini memarkir motornya di tempat yang disediakan untuk pengunjung, di bawah pohon rindang yang sedikit meredakan panas matahari yang mulai meninggi. Ia menatap bangunan di depannya. Tidak terlalu besar. Bangunan itu terlihat kokoh dengan cat berwarna krem yang sedikit pudar di beberapa bagian, menunjukkan usianya yang sudah tidak muda. Ada beberapa mobil patroli terparkir di halaman. Semuanya terlihat bersih dan terawat, seolah siap sedia kapanpun dibutuhkan untuk menjaga keamanan. Aroma khas aspal yang panas bercampur dengan sedikit bau knalpot dan debu yang terbawa angin dari jalan raya. Rini menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri, memfokuskan pikirannya. Ini bukan operasi militer. Ini adalah urusan warga sipil. Ia harus bertindak sebagai warga sipil, setidaknya untuk saat ini, mencoba menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan sesuai prosedur yang berlaku, tanpa emosi yang berlebihan. Rini melangkah masuk ke dalam kantor polisi. Suasana di dalamnya cukup sepi, tidak terlalu ramai, namun juga tidak lengang. Hanya ada beberapa petugas yang terlihat sibuk dengan pekerjaan masing-masing, duduk di balik meja-meja yang berjejer rapi di sepanjang koridor. Suara ketikan keyboard yang monoton, dering telepon sesekali, dan bisikan percakapan samar-samar mengisi ruangan. Udara di dalam terasa sedikit pengap, bercampur bau kertas dan disinfektan. Rini melihat sekeliling, mencari papan petunjuk atau bagian yang mengurus masalah tilang atau penitipan kendaraan. Ia melihat tanda arah menuju ruang pengurusan barang bukti yang terletak di bagian belakang, di sudut yang agak tersembunyi. Seorang petugas muda yang sedang duduk di meja resepsionis di dekat pintu masuk mendongak saat Rini mendekat. Petugas itu mengenakan seragam yang rapi, wajahnya terlihat ramah dan sedikit lelah, mungkin karena pekerjaan yang menumpuk atau jam kerja yang panjang. Ia tampak lebih muda dari Rini, mungkin baru beberapa tahun bertugas di kepolisian. "Selamat pagi, Bu." Sapa Rini dengan nada ramah namun tegas,
Suaranya jelas dan tidak ragu-ragu, memancarkan kepercayaan diri yang alami. Saya ingin menanyakan perihal motor adik saya yang ditilang kemarin. Namanya Rio. Jenis motornya skuter Matic biru. Petugas muda itu menatap Rini sejenak, lalu mengangguk sopan. Bisa saya tahu jenis motornya, Bu? Dan mungkin nomor polisinya. Rini memberikan detail yang diminta dengan jelas dan tanpa ragu. Petugas itu mengetik sesuatu di komputernya dengan cekatan. Jemarinya bergerak cepat di atas keyboard. Beberapa saat kemudian, ia mengernyitkan dahi, ekspresinya sedikit berubah, seolah menemukan sesuatu yang tidak biasa atau bermasalah dalam sistem. Oh, ini. Motornya ditahan oleh Bapak Suganda. Petugas yang kemarin bertugas di pos persimpangan Jalan Anggrek. Dia memang yang paling sering menahan motor di sana, Bu. Bapak Suganda. Rini mengulang nama itu. Ia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Namun dari nada suara petugas muda itu, sepertinya Suganda adalah sosok yang cukup dikenal, mungkin juga ditakuti atau dihindari oleh rekan-rekannya, atau memiliki reputasi tertentu. Rini merasakan firasat buruk yang semakin kuat. Sebuah alarm kecil berbunyi di benaknya, memperingatkannya untuk berhati-hati. Apakah saya bisa bertemu dengan Bapak Suganda? Sebentar, Bu. Saya coba panggilkan. Jawab petugas itu. Ia mengambil telepon internal di mejanya dan menekan beberapa angka. Rini bisa mendengar samar-samar percakapan petugas itu. Suaranya sedikit pelan dan hati-hati, seolah takut terdengar oleh orang lain yang mungkin sedang menguping. Setelah berbicara sebentar, ia meletakkan teleponnya. Silakan tunggu sebentar di sana, Bu. Bapak Suganda sebentar lagi datang. Petugas itu menunjuk arah kursi tunggu yang terbuat dari logam, di sudut ruangan, tempat yang agak tersembunyi dari pandangan umum. Rini mengangguk dan duduk di kursi yang ditunjuk. Ia mencoba tetap tenang, meskipun ada sedikit rasa penasaran dan kecurigaan yang muncul tentang sosok Bapak Suganda ini. Apakah dia akan menjadi petugas yang kooperatif dan profesional? Atau justru sebaliknya? Ia mengamati sekeliling. Dinding-dinding ruangan dicat dengan warna netral, sedikit kusam di beberapa bagian. Ada beberapa poster berisi imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta diagram alur pengaduan. Semuanya terlihat standar, tidak ada yang aneh secara fisik, namun ia merasakan aura ketidaknyamanan yang samar, seolah ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini, sebuah ketidakberesan yang tersembunyi di balik formalitas dan kerapian yang semu. Tidak lama kemudian, sekitar 5 menit berlalu dalam keheningan yang terasa panjang dan menekan, seorang pria parubaya berjalan keluar dari sebuah ruangan di ujung koridor. Postur tubuhnya agak gemuk, dengan perut yang sedikit buncit, dan seragam polisi yang terlihat sedikit ketat di badannya, seolah ia kesulitan bernapas dengan leluasa, menunjukkan kurangnya kebugaran fisik. Wajahnya terlihat masam, dengan kumis tipis yang menghiasi bibir atasnya, dan tatapan mata yang cenderung sinis, seolah ia membenci pekerjaannya dan semua orang yang datang kepadanya. Langkahnya berat, dan aura yang dipancarkannya terasa kurang ramah, bahkan cenderung angkuh dan merendahkan. Rini langsung menduga bahwa inilah Bapak Suganda yang dimaksud. Ia bisa merasakan aura negatif yang kuat dari pria ini, sebuah naluri yang seringkali menyelamatkannya di medan tugas, memberitahunya tentang potensi bahaya dan niat buruk yang tersembunyi. Suganda berjalan mendekat, menatap Rini dari atas ke bawah, seolah menilai atau bahkan meremehkan. Tatapan matanya menunjukkan sedikit rasa jengkel dan arogansi, seolah Rini hanyalah salah satu dari sekian banyak warga biasa yang datang dengan keluhan sepele, mengganggu waktu istirahatnya yang berharga, membuang-buang waktunya yang berharga. Ia berhenti beberapa langkah di depan Rini, melipat tangannya di dada, postur tubuhnya menunjukkan sikap defensif dan otoriter, mencoba mendominasi sejak awal pertemuan. Ada apa? Tanyanya dengan nada yang terkesan malas, kasar, dan kurang ajar, bahkan sebelum Rini sempat berdiri sepenuhnya. Tidak ada sapaan, tidak ada senyum, hanya interogasi yang tidak sopan, seolah Rini adalah seorang tersangka yang harus diintimidasi. Rini berdiri, menghadap Suganda dengan tenang, mempertahankan postur tubuh yang lurus dan percaya diri. Ia mencoba mempertahankan nada ramahnya, memberikan kesempatan terakhir untuk sebuah interaksi yang baik dan profesional, berharap masalah ini bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Selamat pagi, Bapak. Saya Rini. Saya datang untuk menanyakan motor adik saya, Rio, yang kemarin ditahan di sini. Saya dengar Bapak yang menanganinya. Suganda menghela napas panjang. Suaranya terdengar sengaja dibuat-buat, penuh rasa bosan yang berlebihan, seolah ia baru saja mendengar keluhan yang paling membosankan di dunia ini, sebuah rutinitas yang menjemukan. Oh, yang itu.
katanya. Nadanya datar dan acuh tak acuh, seolah masalah itu tidak penting sama sekali, sebuah gangguan kecil yang harus segera disingkirkan. Sudah saya duga. Selalu saja ada yang datang untuk urusan motor itu. Memang kenapa lagi? Mau diambil sekarang? Apakah sudah siap dengan konsekuensinya, Bu? Rini mencoba tetap sabar, menekan gejolak kekesalan yang mulai muncul di dalam dirinya. Ia ingat pesan dari pelatihnya, kendalikan emosi, kendalikan situasi. Jangan biarkan musuh melihat kelemahanmu. Jangan bertindak gegabah. Bisakah Bapak jelaskan apa alasan motor adik saya ditahan? Adik saya bilang tidak ada surat tilang yang jelas, dan ia tidak merasa melakukan pelanggaran serius apapun yang bisa dibuktikan secara hukum. Suganda tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat sinis dan meremehkan, tawa yang membuat bulu kuduk Rini sedikit merinding, tawa yang penuh dengan niat buruk dan keserakahan, yang tak bisa disembunyikan. Jelas atau tidak jelas, motornya sudah ada di sini, Bu. Itu berarti ada masalah, kan? Kalau tidak ada masalah, tidak mungkin kami tahan di sini. Kami tidak punya waktu untuk menahan motor tanpa alasan. Ini bukan tempat penitipan barang gratis, Bu. Masalah apa, Bapak? Bisakah Bapak sebutkan pasal pelanggarannya? Adik saya sangat yakin tidak melakukan pelanggaran serius. Surat-suratnya lengkap, helmnya dipakai. Dia bahkan bisa menunjukkan bukti bahwa surat-suratnya lengkap dan sah. Jadi, apa masalahnya yang sebenarnya, Bapak? Rini mencoba menjelaskan dengan argumen yang logis dan berdasarkan fakta, mencoba mencari celah untuk kebenaran, untuk sebuah jawaban yang jujur. Suganda mengangkat tangan kanannya, menghentikan Rini berbicara dengan gerakan yang angkuh dan meremehkan, seolah Rini adalah anak kecil yang cerewet. Sudahlah, Bu. Tidak perlu banyak bicara. Panjang lebar juga tidak akan mengubah apa-apa. Ini sudah prosedur kami. Begini saja, motor itu bisa kembali, tapi ada biayanya. Biaya untuk pengurusannya, agar cepat selesai dan tidak berlarut-larut. Rini mengernyitkan dahi. Ini adalah inti dari masalahnya. Ini adalah jebakan yang ia duga sejak awal. Biaya apa, Bapak? Denda tilang? Jika memang ada denda, saya akan bayar sesuai aturan yang berlaku, sesuai nominal yang tertera di surat tilang resmi yang Bapak berikan. Bukan denda tilang biasa, Suganda berkata dengan seringai tipis yang tidak menyenangkan. Matanya berkedip licik, sebuah ekspresi yang jelas menunjukkan niat buruk dan keserakahan yang tak tahu malu. Ini biaya administrasi, biaya penitipan motor di sini yang sudah seharian penuh, dan juga, biaya, percepatan, pengurusan agar motornya bisa cepat keluar tanpa banyak prosedur yang rumit dan memakan waktu berhari-hari. Ia menekankan kata, percepatan, dengan nada yang penuh makna. Tatapan matanya mengisyaratkan sebuah transaksi di luar prosedur resmi, sebuah pungutan liar yang sudah menjadi rahasia umum di kalangan mereka. Rini langsung memahami arah pembicaraan ini. Ini adalah pungutan liar, sebuah praktik korupsi kecil yang sering terjadi di tingkat bawah, merugikan rakyat. Perasaan kesal mulai merayapi hatinya dengan cepat, namun ia berusaha keras untuk tetap tenang, mempertahankan ekspresi netral di wajahnya. Ia masih ingin menguji seberapa jauh Suganda akan berani melakukan pemerasan ini, seberapa besar angka yang akan ia sebutkan untuk mendapatkan bukti yang lebih kuat. Berapa biayanya, Bapak? Tanyanya. Suaranya tetap terkontrol, namun ada nada dingin yang samar di dalamnya, sebuah peringatan tak terucap yang seharusnya bisa dipahami oleh orang yang cerdas dan berakal sehat. Suganda menatap Rini, lalu menggeser pandangannya ke arah lain, seolah sedang berpikir atau menghitung sesuatu yang rumit, membuat Rini menunggu dengan sengaja. Ia sengaja membuat Rini menunggu, seolah-olah ia sedang memberikan penawaran istimewa yang harus dihargai, sebuah harga yang pantas untuk jasanya. 2 juta rupiah, katanya, dengan nada yang mantap, seolah angka itu adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi, sebuah keputusan final yang tidak bisa diganggu-gugat, sebuah ultimatum. 2 juta rupiah, sebuah jumlah yang tidak sedikit. Untuk motor yang ditahan tanpa alasan jelas, tanpa surat tilang yang sah, dan tanpa pelanggaran yang terbukti. Ini adalah jumlah yang tidak sedikit bagi sebagian besar warga biasa, dan jelas-jelas merupakan pemerasan terang-terangan. Rini merasakan darahnya mendidih perlahan, namun ia menahannya. Sebagai seorang prajurit yang dilatih untuk melindungi rakyat, bukan untuk membiarkan rakyat diperas oleh oknum seperti ini, ia merasa geram. Namun, ia masih ingin mencoba cara damai untuk terakhir kalinya, memberikan Suganda kesempatan untuk menarik ucapannya dan kembali ke jalan yang benar,
sebelum ia terpaksa mengambil tindakan yang tidak diinginkan. 2 juta rupiah, Bapak. Rini mengulang, suaranya sedikit meninggi, tidak bisa lagi menyembunyikan kekagetannya dan rasa tidak percayanya. Untuk apa uang sebanyak itu? Apakah ada kwitansi resminya? Bukti pembayaran yang sah dari kas negara? Saya tidak akan membayar jika tidak ada bukti resmi dan penjelasan yang masuk akal. Suganda kembali tertawa sinis, tawa yang semakin memuakkan dan merendahkan. Ia semakin berani, merasa di atas angin, tidak ada yang bisa melawannya. Kwitansi? Bu, ini urusan kita-kita saja. Tidak perlu kwitansi. Ini jalur cepat. Kalau mau kwitansi resmi, ya tunggu saja prosesnya. Bisa sebulan, 2 bulan, atau bahkan lebih lama. Motornya akan membusuk di sini, jadi sarang tikus, rusak tidak terawat. Mau begitu? Mau motor adik kamu hancur di sini sampai tidak bisa dipakai lagi? Ancaman itu jelas dan tidak bisa disalahpahami. Suganda tidak hanya meminta uang, tetapi juga mencoba menakut-nakuti Rini agar cepat membayar, mengancam akan menahan motor adiknya tanpa batas waktu, bahkan merusaknya, membuatnya tidak berguna sama sekali. Rini menatap Suganda dengan pandangan tajam yang mulai memancarkan ketegasan yang dingin, sebuah peringatan tak terucap yang seharusnya bisa dipahami oleh orang yang cerdas dan berakal sehat. Bapak tahu, tindakan seperti ini adalah pelanggaran hukum berat. Bapak sebagai aparat seharusnya menegakkan hukum, bukan malah melanggarnya. Bapak seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat, bukan malah menindasnya dan memerasnya demi keuntungan pribadi. Wajah Suganda berubah masam. Seringainya menghilang, digantikan oleh ekspresi marah yang meluap-luap. Ia tidak menyangka Rini, seorang wanita berpenampilan biasa, akan berani menentangnya dan bahkan mengutip hukum. Ia merasa diremehkan, harga dirinya terusik parah. Hei, ibu ini siapa? Datang ke sini dengan gaya sok tahu. Saya ini petugas di sini. Saya tahu apa yang saya lakukan. Jangan mengajari saya bagaimana saya harus bekerja. Saya punya pengalaman bertahun-tahun di kepolisian. Saya tahu Bapak petugas. Tapi Bapak juga tahu ada aturan dan etika yang harus Bapak patuhi. Ada sumpah yang harus Bapak junjung tinggi sebagai pelayan masyarakat. Rini membalas, suaranya kini lebih tegas, tidak lagi mencoba ramah. Nada suaranya kini penuh otoritas yang samar, sebuah kekuatan yang mulai terasa, mengancam Suganda. Motor adik saya ditahan tanpa dasar yang jelas. Tidak ada surat tilang yang sah. Dan sekarang Bapak meminta uang tebusan sebesar 2 juta rupiah. Ini namanya pemerasan, Bapak. Sebuah tindakan kriminal yang bisa dipidanakan dengan hukuman berat, bahkan bisa membuat Bapak kehilangan pekerjaan. Suganda mendengus kasar. Pemerasan? Jangan sembarangan bicara, Ibu. Kalau tidak punya uang, ya bilang saja. Jangan banyak alasan. Jangan mengada-ada. Jangan sok tahu tentang hukum di sini. Saya ini penegak hukum. Saya tahu betul apa yang saya lakukan. Ia melangkah lebih dekat, menatap Rini dengan tatapan intimidasi yang mencoba menakut-nakuti dan menguasai. Jarak di antara mereka kini hanya beberapa langkah. Suganda mencoba mendominasi secara fisik, tubuhnya yang gemuk seolah ingin menekan Rini dengan kehadirannya. Atau jangan-jangan, ibu ini sengaja mencari masalah, ya? Mau melaporkan saya? Silakan saja. Saya tidak takut. Saya punya banyak kenalan di sini, Ibu, jadi jangan macam-macam. Rini tidak gentar. Ia telah menghadapi tatapan yang jauh lebih mengancam di medan tugasnya, dari musuh-musuh yang benar-benar berbahaya dan bersenjata lengkap. Tatapan Suganda tidak ada apa-apanya dibandingkan itu. Ia tetap berdiri tegak, tidak sedikit pun mundur. Matanya menatap lurus ke mata Suganda, tanpa berkedip. Saya hanya mencari keadilan, Bapak. Saya ingin motor adik saya kembali dengan cara yang benar, sesuai prosedur, tanpa pungutan liar. Saya datang ke sini untuk menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah. Dan saya tidak akan pergi sebelum masalah ini selesai dengan benar, sesuai hukum yang berlaku di negara ini, tanpa ada yang dirugikan. Prosedur? Prosedur saya itu 2 juta rupiah, Bu. Paham? Suganda membentak. Suaranya kini penuh amarah yang meluap-luap, urat-urat di lehernya menonjol, wajahnya memerah padam. Ia merasa diremehkan. Harga dirinya terusik parah oleh seorang wanita yang hanya mengenakan kaos dan celana jeans, yang berani menentangnya dan mengancamnya. Ia tidak terbiasa dengan perlawanan seperti ini, biasanya orang akan langsung tunduk dan menyerah. Dasar wanita sok pintar. Kamu pikir kamu siapa?
Berani-beraninya mengatur saya? Mengancam saya? Saya ini polisi. Saya bisa melakukan apa saja di sini. Kamu tidak tahu siapa saya, dan kamu tidak tahu dengan siapa kamu berhadapan. Saya hanya warga negara yang mencari haknya, Bapak. Rini menjawab dengan tenang, meskipun di dalam hatinya badai emosi mulai bergejolak hebat, setiap sel tubuhnya menegang, siap siaga untuk kemungkinan terburuk. Ia masih memberi kesempatan terakhir kepada Suganda untuk kembali ke jalur yang benar, untuk bertindak sebagai seorang petugas yang seharusnya, seorang pelayan masyarakat. Saya minta Bapak mengembalikan motor adik saya tanpa pungutan apapun. Atau setidaknya, berikan surat tilang yang sah, jelaskan apa kesalahannya secara spesifik dan jelas, dan biarkan kami mengikuti prosedur hukum yang benar. Saya tidak akan mundur. Saya akan berdiri di sini sampai keadilan ditegakkan, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Suganda mendapati dirinya semakin kesal dan marah. Wajahnya kini benar-benar merah padam, napasnya memburu, matanya melotot penuh kemarahan. Ia tidak pernah menghadapi perlawanan seperti ini, apalagi dari seorang wanita yang terlihat biasa dan tidak memiliki jabatan. Biasanya, orang-orang akan langsung membayar atau setidaknya tidak berani membantah sekeras ini. Sudah, jangan banyak bicara lagi. Kamu itu cuma buang-buang waktu saya. Pergi sana. Jangan ganggu pekerjaan saya yang penting. Bentaknya, suaranya menggema di ruangan itu. Beberapa petugas lain yang tadinya hanya melirik, kini menatap ke arah mereka dengan lebih saksama. Wajah mereka menunjukkan ketegangan dan sedikit rasa takut. Mereka tampaknya sudah terbiasa dengan perilaku Suganda yang kasar dan otoriter, dan tahu lebih baik untuk tidak ikut campur. Mereka hanya bisa menonton dalam diam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, dengan jantung berdebar. Suganda, yang merasa harga dirinya terusik parah dan kesabarannya habis, tiba-tiba melangkah maju dengan cepat dan mendorong bahu Rini dengan kasar. Dorongan itu bukan sekadar sentuhan ringan, melainkan sebuah aksi yang penuh niat merendahkan, mengintimidasi, dan mengusir. Tangannya yang besar menghantam bahu Rini dengan kekuatan yang lumayan, mencoba membuat Rini goyah. Pergi sana! Jangan buang-buang waktu saya. Kamu kira kamu siapa? Saya bisa saja menahan kamu juga, karena menghalangi tugas saya. Dorongan itu, meskipun tidak terlalu kuat bagi Rini yang terlatih secara militer, adalah batas terakhir yang tidak bisa ditoleransi. Itu adalah sentuhan fisik yang tidak beralasan, sebuah pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan, sebuah serangan langsung terhadap dirinya. Dalam sekejap, insting militer Rini mengambil alih kendali tubuhnya. Wajahnya yang semula tenang kini berubah menjadi ekspresi datar, namun matanya memancarkan ketegasan yang dingin, sebuah tatapan yang seringkali membuat musuh-musuhnya gemetar di medan tugas. Ia tidak lagi melihat Suganda sebagai seorang petugas polisi yang korup, melainkan sebagai ancaman yang perlu dinetralisir, sebuah target yang harus ditangani dengan cepat, efisien, dan tanpa ampun. Semua pelatihan bertahun-tahun langsung aktif dalam dirinya, otot-ototnya menegang, siap bergerak, pikiran jernih, fokus sepenuhnya. Sebelum Suganda sempat menyadari apa yang sebenarnya terjadi, Rini bergerak. Gerakannya begitu cepat, begitu presisi, hampir tidak terlihat oleh mata telanjang, sebuah blitzkrieg. Ia mengelak dari dorongan Suganda dengan gerakan kepala yang minim, hanya beberapa sentimeter, menggeser sedikit tubuhnya, lalu dengan satu gerakan fluid dan sigap, ia mencengkeram pergelangan tangan Suganda yang mendorongnya. Cengkeraman Rini sangat kuat, seperti baja, tidak memberikan celah sedikit pun bagi Suganda untuk melepaskan diri. Suganda terkejut bukan kepalang, mencoba menarik tangannya dengan sekuat tenaga, tetapi cengkeraman itu tidak goyah sedikit pun, malah semakin menguat. Matanya membelalak kaget, tidak percaya dengan apa yang ia rasakan. Dengan tarikan cepat yang terlatih dan memutar, Rini memutar pergelangan tangan Suganda, membuat Suganda meringis kesakitan yang luar biasa, urat-urat di lengannya menonjol, wajahnya mengerut menahan nyeri. Suganda, yang gemuk dan lamban, tidak siap dengan serangan balik yang begitu mendadak dan profesional. Keseimbangannya langsung goyah, tubuhnya oleng tak terkendali. Ia terhuyung-huyung ke depan, mencoba menopang diri. Rini tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk kembali menstabilkan diri. Dengan lutut yang terangkat cepat dan terarah, ia menghantam perut Suganda dengan kekuatan yang terukur, tepat di ulu hati. Udara langsung keluar dari paru-paru Suganda, membuatnya terbatu keras dan membungkuk kesakitan yang amat sangat. Wajahnya memerah padam, matanya melotot, hampir keluar dari rongganya, ia merasa sesak napas. Rini tidak berhenti di situ. Ini bukan lagi sekadar pertengkaran biasa di kantor polisi. Ini adalah demonstrasi kekuatan,
Sebuah pelajaran yang harus Suganda terima dan ingat seumur hidupnya. Ia ingin Suganda, dan siapapun yang melihatnya, memahami konsekuensi dari meremehkan orang lain, terutama seorang prajurit yang dilatih untuk menghadapi ancaman. Dengan gerakan siku yang presisi dan cepat, ia menghantam punggung Suganda, tepat di titik yang membuatnya jatuh berlutut, kehilangan semua kekuatannya. Suganda mencoba bangkit, mencoba berteriak, tetapi Rini sudah selangkah di depannya, mengantisipasi setiap gerakannya. Ia seperti bayangan yang bergerak tanpa suara, cepat dan mematikan, sebuah mesin tempur manusia. Dengan satu tendangan rendah yang terukur dan mematikan, Rini menyapu kaki Suganda, membuatnya kehilangan pijakan sepenuhnya. Suganda jatuh terjerembab ke lantai dengan suara yang cukup keras. Tubuhnya menabrak lantai keramik dengan keras. Suaranya teredam oleh rasa sakit yang luar biasa dan keterkejutan yang mendalam. Ia mencoba berteriak lagi, tetapi napasnya masih terengah-engah. Suaranya hanya berupa erangan putus asa, tak mampu mengeluarkan kata-kata. Rini membungkuk cepat, mencengkeram keras seragam Suganda, dan mengangkat kepalanya sedikit, memaksa Suganda untuk menatap matanya yang dingin dan tajam, tatapan yang penuh peringatan dan kemarahan yang terkendali. "Bapak," kata Rini, suaranya rendah, datar, namun penuh ancaman yang dingin dan tak terbantahkan. "Saya sudah mencoba bicara baik-baik. Saya sudah mencoba menyelesaikan ini dengan cara damai, sesuai aturan. Tapi Bapak memilih jalan kekerasan, memilih meremehkan saya, memilih menindas rakyat. Dan ini adalah akibatnya. Ini adalah harga yang harus Bapak bayar atas tindakan Bapak." Suganda, dengan wajah pucat pasi dan napas tersengal-sengal, menatap Rini dengan mata membelalak penuh ketakutan. Ia tidak pernah membayangkan seorang wanita berpenampilan biasa bisa memiliki kekuatan, kecepatan, dan keterampilan bela diri seperti ini melebihi dirinya. Wajahnya kini dipenuhi memar di beberapa titik, akibat benturan dengan lantai dan pukulan Rini yang terarah. Bibirnya pecah, mengeluarkan sedikit darah yang menetes ke seragamnya. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, namun rasa takut yang luar biasa jauh lebih dominan, mencekiknya, membuatnya tak berdaya dan lumpuh. Petugas-petugas lain yang tadinya hanya menonton dari jauh, kini mulai panik. Mereka melihat Suganda, seorang atasan mereka yang dikenal kejam dan tak terkalahkan, terkapar tak berdaya di lantai, babak belur, dihajar oleh seorang wanita sipil yang tidak mereka kenali. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa dari mereka mencoba mendekat dengan ragu-ragu, tetapi langkah mereka terhenti, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka di tempat. Aura yang dipancarkan Rini sangat mengintimidasi, seolah ada dinding tak terlihat yang melarang mereka mendekat. Mereka merasakan kekuatan yang tidak biasa dari wanita ini, kekuatan yang membuat mereka gemetar ketakutan, tidak berani melawan. Rini melepaskan cengkeramannya dari keras Suganda, membiarkannya terkapar di lantai, meringkuk kesakitan. Ia melangkah mundur, menatap Suganda dengan tatapan jijik yang tak tersembunyi. "Ini adalah pelajaran, Bapak. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari penampilannya. Jangan pernah salah menilai kekuatan seseorang. Dan jangan pernah menyalahgunakan kekuasaan yang Allah berikan kepada Bapak, karena itu adalah amanah." Suganda mengerang kesakitan, mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi rasa sakit di sekujur tubuhnya terlalu hebat. Ia hanya bisa menatap Rini dengan mata penuh ketakutan dan kebencian yang bercampur aduk. Pikirannya kalut, tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Dunia seolah runtuh di sekitarnya. Karirnya di ujung tanduk, kehormatannya. "Hunter." Rini melirik ke arah petugas lain yang berdiri mematung. Wajah mereka pucat pasi dan mata mereka membelalak. "Ada yang ingin mencoba juga?" tanyanya. Suaranya tenang namun mengandung ancaman yang jelas dan tak terbantahkan. Tidak ada yang berani menjawab. Mereka semua terdiam. Ketakutan terpancar jelas di wajah masing-masing. Mereka baru saja menyaksikan seorang wanita biasa melumpuhkan Suganda, yang dikenal sebagai sosok yang kasar dan otoriter, dalam hitungan detik, tanpa ampun, tanpa perlawanan berarti, sebuah pemandangan yang tak terlupakan. Rini mengeluarkan ponselnya dari saku celana. Dengan gerakan yang tenang dan mantap, ia menekan beberapa tombol dengan cepat, lalu menempelkannya ke telinga. Matanya masih menatap tajam ke arah Suganda yang terkapar, seolah memastikan Suganda melihat dan mendengar setiap tindakannya, setiap kata yang ia ucapkan. "Jenderal," kata Rini. Suaranya kini berubah menjadi sangat formal dan tegas. Nada yang hanya digunakan oleh seorang prajurit kepada atasannya yang jauh lebih tinggi pangkatnya. Sebuah nada yang penuh hormat namun juga penuh otoritas. Semua petugas di ruangan itu terkesiap mendengar kata "Jenderal". Mereka saling pandang.
mencoba mencari tahu siapa wanita ini sebenarnya. Mengapa ia bisa berbicara dengan nada setegas itu kepada seorang jenderal, seolah mereka adalah rekan sejajar yang memiliki hubungan dekat. Saya Kapten Rini, Jenderal. Saya berada di kantor polisi sektor, sebut saja ini Sektor X, di Jalan Merdeka Raya, nomor 15. Ada oknum petugas kepolisian yang melakukan pemerasan dan kekerasan terhadap warga. Saya sudah menanganinya secara fisik, Jenderal. Tetapi saya butuh demonstrasi yang lebih besar untuk memberikan efek jera yang maksimal kepada seluruh jajaran di sini. Saya butuh 1 unit tank tempur untuk datang ke lokasi ini. Sekarang juga, Jenderal. Prioritas tertinggi. Mohon segera dikirimkan, Jenderal. Ia berbicara dengan sangat jelas, tanpa keraguan sedikitpun. Setiap kata terucap dengan penuh otoritas dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Para petugas polisi yang mendengar percakapan itu, termasuk Suganda yang masih terkapar dan merintih kesakitan, merasa jantung mereka berdebar kencang, berpacu dengan kencang di dalam dada, seolah ingin melompat keluar. Tank tempur? Untuk apa? Dan siapa wanita ini sebenarnya? Mengapa ia bisa berbicara langsung dengan seorang jenderal, dan meminta tank tempur seolah itu adalah hal yang sepele, seperti meminta secangkir kopi atau mobil dinas biasa, sebuah permintaan yang tidak masuk akal namun nyata. Suganda, meskipun babak belur, berhasil mengangkat kepalanya sedikit. Ia menatap Rini dengan mata membelalak, penuh kengerian yang mendalam. Pikirannya kalut, tidak bisa mencerna informasi yang baru saja ia dengar. Ia tidak pernah menyangka akan berhadapan dengan situasi seperti ini. Seorang wanita biasa yang bisa berbicara dengan jenderal dan meminta tank. Ini adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Sebuah skenario terburuk yang tak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Sebuah akhir yang tragis. Baik, Jenderal. Saya tunggu di lokasi. Terima kasih banyak, Jenderal. Allah memberkati Anda, kata Rini, lalu menutup teleponnya. Ia memasukkan ponselnya kembali ke saku celana jeansnya dengan tenang, seolah tidak ada yang baru saja terjadi. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruangan. Suasana yang tadinya gaduh oleh pertengkaran dan suara pukulan, kini berubah menjadi hening yang penuh ketegangan, seolah waktu berhenti berdetak, jarum jam tak bergerak sedikitpun. Suara detak jam dinding terdengar begitu jelas, menjadi satu-satunya suara di antara keheningan yang memekakan telinga. Para petugas polisi saling pandang, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka melihat Rini, yang kini berdiri tegak, dengan tatapan mata yang dingin dan penuh otoritas. Ia bukan lagi wanita sipil yang datang dengan keluhan sepele. Ia adalah sosok yang memancarkan kekuatan, bahaya, dan otoritas yang tak terbantahkan, sebuah kekuatan yang jauh di atas mereka, sebuah ancaman yang nyata. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang tegang dan penuh kecemasan. Waktu terasa berjalan sangat lambat, setiap detik terasa seperti 1 jam, setiap tarikan napas terasa berat dan sulit. Para petugas polisi masih berdiri mematung, tidak berani bergerak, tidak berani berbicara, seolah mereka membatu, terjebak dalam ketakutan. Suganda masih terkapar di lantai, meringis sesekali, tetapi sebagian besar rasa sakitnya kini tertutupi oleh rasa takut yang luar biasa dan rasa malu yang mendalam. Keringat dingin membasahi pelipisnya, tubuhnya gemetar tak terkendali, giginya bergemeletuk tak henti-hentinya. Ia tahu, hidupnya tidak akan sama lagi. Ini adalah akhir dari segalanya, sebuah kehancuran total. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gemuruh yang berat dan dalam. Suara itu semakin lama semakin keras, semakin mendekat, menggetarkan udara di sekitar mereka, membuat tanah bergetar. Suara khas dari mesin diesel yang besar, berpadu dengan derak rantai baja yang menghantam aspal jalanan, menciptakan irama yang menakutkan, sebuah melodi kehancuran. Getaran mulai terasa di lantai kantor polisi, merambat naik ke kaki setiap orang yang berdiri di sana, membuat mereka sedikit terhuyung dan kehilangan keseimbangan. Suara itu tidak seperti suara kendaraan biasa. Ini adalah suara yang tidak asing bagi mereka yang pernah mendengar kendaraan militer berat, suara yang membawa serta aura kekuatan yang luar biasa dan ancaman yang tak terhindarkan, sebuah kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Para petugas polisi mulai panik. Rasa takut yang tadinya samar kini berubah menjadi jelas dan nyata, mencengkeram mereka dengan kuat, menguasai seluruh pikiran mereka. Mereka berlari ke jendela, mencoba melihat apa yang terjadi di luar. Wajah mereka pucat pasi saat melihat pemandangan yang tidak mereka duga, sebuah pemandangan yang terasa sangat tidak nyata, seperti adegan dari film aksi yang paling ekstrim dan tidak masuk akal. Di jalan raya, sebuah tank tempur militer berwarna hijau zaitun,
dengan laras meriam yang panjang dan kokoh menunjuk ke depan, sedang bergerak perlahan namun pasti menuju kantor mereka. Debu berterbangan di belakangnya, dan suara gemuruhnya memenuhi seluruh area, membuat kaca-kaca jendela bergetar hebat, bahkan dinding-dinding pun terasa bergetar, seolah akan runtuh. Tank itu melaju dengan tenang, seolah ini adalah hal yang paling normal di dunia, seolah ia sedang berpatroli di jalanan biasa, bukan menuju kantor polisi yang damai. Ia berbelok memasuki gerbang kantor polisi, melindas trotoar kecil di depannya tanpa kesulitan sedikit pun, meratakannya. Suara decitan logam yang bergesekan dengan kerikil dan aspal yang tergilas terdengar jelas dan memekakan telinga, membuat beberapa petugas memejamkan mata dan menutup telinga mereka dengan erat. Tank itu terus bergerak maju, melintasi halaman parkir kantor polisi yang luas. Ukurannya yang masif dan kekar membuat mobil-mobil patroli yang terparkir di sana terlihat seperti mainan anak-anak yang tidak berdaya, rapuh di bawah bayang-bayang baja yang mengerikan, sebuah pemandangan yang tak terlupakan. Semua petugas polisi di dalam kantor kini berlarian keluar, menyaksikan pemandangan yang luar biasa ini dengan mata terbelalak, napas tertahan di dada. Mereka melihat tank itu berhenti tepat di tengah halaman, beberapa meter dari pintu masuk kantor. Asap tipis mengepul dari mesinnya, mengeluarkan bau solar yang menyengat di udara, menusuk hidung mereka. Pintu Palkadi. Bagian atas tank terbuka perlahan, dan seorang prajurit dengan seragam lengkap, baret hijau, dan wajah tegas muncul dari dalamnya. Prajurit itu langsung memberi hormat kepada Rini, yang kini sudah berdiri di ambang pintu kantor, memancarkan aura komando yang kuat dan tak terbantahkan. Rini melangkah keluar dari kantor polisi, berjalan dengan langkah mantap dan penuh percaya diri menuju tank itu. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya yang sipil. Semua orang di sana, termasuk Suganda yang kini sudah bisa dibantu berdiri oleh beberapa rekannya, menatap Rini dengan tatapan penuh kebingungan, ketakutan, dan rasa tidak percaya. Mereka tidak bisa memproses apa yang mereka lihat. Ini di luar nalar dan pengalaman mereka. Prajurit di atas tank itu berbicara kepada Rini dengan suara yang lantang dan penuh hormat. Suaranya terdengar jelas di tengah keheningan yang mencekam. "Siap, Kapten. Perintah dilaksanakan. 1 unit tank tempur siap di lokasi sesuai instruksi. Kami menunggu perintah selanjutnya, Kapten," kata Kapten. Itu menggema di telinga semua orang yang hadir. Kapten. Jadi wanita ini adalah seorang kapten? Seorang kapten di militer? Semua kepingan teka-teki mulai menyatu, menciptakan gambaran yang menakutkan dan mengerikan bagi para polisi di sana. Mereka baru saja meremehkan, mengancam, dan bahkan mencoba memeras seorang perwira tinggi TNI. Seorang perwira yang memiliki akses langsung ke seorang jenderal dan bisa memanggil tank tempur ke kantor polisi mereka. Sebuah kesalahan fatal yang tidak terbayangkan, sebuah bencana yang tak terhindarkan, sebuah akhir dari segalanya. Wajah mereka semakin pucat pasi, beberapa dari mereka mulai gemetar hebat, ada yang bahkan hampir pingsan karena ketakutan yang luar biasa. Rini mengangguk kepada prajurit di tank. Ia melangkah lebih dekat, lalu menunjuk dengan jari telunjuknya ke arah salah satu mobil patroli yang terparkir rapi di halaman. Sebuah mobil patroli terbaru, berwarna putih dengan garis biru, yang sering mereka banggakan dan gunakan untuk berpatroli, mobil yang mereka rawat dengan hati-hati. Mobil itu terlihat mengkilap, simbol kebanggaan institusi mereka, aset berharga yang sangat penting. "Hancurkan mobil itu," kata Rini dengan suara datar, tanpa emosi sedikit pun, namun penuh dengan ketegasan yang mutlak. Sebagai peringatan yang jelas dan tak terlupakan bagi kalian semua, agar kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama. Para petugas polisi terkesiap. Menghancurkan mobil patroli? Apakah wanita ini sudah gila? Apakah ia benar-benar akan melakukan ini? Ini adalah aset negara. Ini adalah pelanggaran serius. Tetapi prajurit di atas tank itu tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Ia langsung masuk kembali ke dalam tank, menutup pintu palka dengan suara klang yang berat. Mesin tank kembali meraung lebih keras, mengeluarkan suara yang menggelegar dan menakutkan, membuat tanah bergetar hebat. Rantai baja mulai bergerak, berderak di atas aspal, membuat tanah bergetar hebat. Tank itu berbelok perlahan, mengarahkan moncongnya yang besar dan berat ke arah mobil patroli yang ditunjuk Rini, seolah sedang mengincar mangsa, siap untuk melahapnya. Suganda, yang masih lemas, babak belur, dan kesakitan, mencoba berteriak dengan sisa-sisa tenaganya, suaranya serak dan pecah. "Tidak, jangan. Itu mobil dinas. Mobil baru. Itu aset negara. Kalian tidak bisa melakukan ini. Ini melanggar hukum." Suaranya serak dan putus asa,
namun tidak dihiraukan sedikit pun. Namun, teriakannya tidak dihiraukan. Tank itu bergerak maju. Perlahan, tapi pasti, dengan kekuatan yang tak terbendung, seolah tidak ada yang bisa menghentikannya, tak ada yang bisa menghalangi jalannya. Rantai baja yang berat itu melindas kap mobil patroli. Suara benturan logam yang keras, diikuti oleh suara kaca pecah yang nyaring dan memekakan telinga, membuat semua orang tersentak dan memejamkan mata, beberapa berteriak tertahan. Kap mobil penyok ke dalam dengan cepat, lalu ban depan tergilas rata dengan tanah, meletus dengan suara keras seperti tembakan pistol. Tank itu terus bergerak, tanpa ampun, melindas seluruh bagian mobil patroli, dari depan hingga belakang. Suara besi yang remuk, kaca yang pecah berantakan menjadi serpian-serpian kecil yang bertebaran di mana-mana, dan ban yang meletus satu persatu, menciptakan simfoni kehancuran yang mengerikan dan memilukan, sebuah akhir yang tragis bagi mobil itu. Dalam hitungan detik, mobil patroli yang tadinya gagah dan mengkilap kini hanya tinggal tumpukan besi rongsokan yang tidak berbentuk, rata dengan tanah, seperti kaleng yang diinjak oleh raksasa yang marah. Catnya terkelupas di sana-sini, kacanya hancur berkeping-keping, dan seluruh strukturnya remuk di bawah berat tank militer yang masif. Bau bensin dan oli tercium kuat di udara, bercampur dengan bau debu dan aspal yang tergilas. Asap tipis mengepul dari puing-puing mobil yang hancur, menambah kesan kehancuran yang total dan tak terbantahkan. Semua petugas polisi, termasuk Suganda, hanya bisa menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak, napas tertahan di dada. Mereka tidak bisa berkata-kata, lidah mereka keluh, tubuh mereka gemetar hebat. Rasa takut yang luar biasa mencengkera mereka hingga ke tulang sumsum, membuat mereka gemetar tak terkendali, seolah jiwa mereka tercerabut. Ini bukan sekadar ancaman kosong. Ini adalah tindakan nyata, sebuah demonstrasi kekuatan yang tak terbayangkan, sebuah peringatan yang tak terbantahkan. Sebuah peringatan yang sangat jelas, brutal, dan tak terlupakan. Mereka semua tahu bahwa mereka telah membuat kesalahan fatal, kesalahan yang tidak akan pernah bisa ditarik kembali, kesalahan yang akan menghantui mereka seumur hidup, menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah hilang. Rini berjalan mendekat ke arah tumpukan rongsokan mobil itu. Ia menatapnya sejenak, membiarkan pemandangan itu meresap, mengukir dalam ingatannya, lalu berbalik menghadap para petugas polisi yang masih terpaku dalam ketakutan. Wajahnya masih datar, namun matanya memancarkan kekuatan yang mengintimidasi, sebuah pesan yang tak perlu diucapkan, sebuah otoritas yang tidak bisa ditantang, sebuah kekuatan yang mutlak. Saya Kapten Infanteri Rini, katanya, suaranya jelas, tegas, dan penuh otoritas, memecah keheningan yang mencekam. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti hantaman palu godam yang menghantam kesadaran mereka, membangunkan mereka dari mimpi buruk, memaksa mereka menerima kenyataan pahit. Saya adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia. Saya bersumpah di hadapan Allah dan negara untuk melindungi rakyat dan menjaga kedaulatan negara. Saya tidak akan mentolerir segala bentuk penyalahgunaan wewenang, apalagi pemerasan dan kekerasan terhadap rakyat yang tidak bersalah. Ini adalah prinsip yang tidak bisa ditawar, sebuah nilai yang saya junjung tinggi dengan nyawa saya, sebuah janji yang akan selalu saya tepati tanpa kompromi. Ia menatap satu persatu wajah-wajah pucat di depannya, pandangannya menyapu setiap petugas, lalu berhenti pada Suganda yang masih gemetar dan menunduk, tidak berani menatap matanya, penuh rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Bapak Suganda, lanjut Rini, suaranya sedikit lebih keras, Anda telah melanggar sumpah Anda sebagai penegak hukum. Anda telah mencoreng nama baik institusi ini. Anda telah merugikan rakyat, menindas mereka yang seharusnya Anda lindungi. Motor adik saya akan saya ambil. Dan saya pastikan, tidak akan ada Rp1 pun yang keluar dari kantong saya, atau dari kantong adik saya, untuk menebus kebodohan dan keserakahan Anda. Tidak ada uang haram yang akan saya berikan kepada Anda, meskipun hanya 1 sen. Itu adalah prinsip saya. Suganda tidak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa menunduk, gemetar ketakutan. Air mata penyesalan mulai menggenang di pelupuk matanya, mengalir membasahi pipinya yang memar dan kotor. Ia tahu, karirnya sudah tamat. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan yang sangat besar, kesalahan yang akan menghancurkan hidupnya, mungkin juga keluarganya. Kehancuran mobil patroli itu adalah simbol dari kehancuran masa depannya, sebuah peringatan yang nyata dan pahit, sebuah akhir yang tak terhindarkan. Rini kemudian melangkah mendekati meja resepsionis, tempat petugas muda tadi duduk. Petugas muda itu langsung berdiri, memberi hormat dengan canggung, tubuhnya sedikit gemetar, matanya masih memancarkan ketakutan, namun juga sedikit rasa hormat yang baru tumbuh,
sebuah pengakuan atas kekuatan Rini. Rini tidak membalas hormatnya. "Mana motor adik saya?" tanyanya. Suaranya tetap tegas, namun tidak lagi mengandung amarah, hanya otoritas dan tujuan yang jelas. Petugas itu tergagap. Suaranya hampir tidak terdengar, bibirnya bergetar hebat. "Itu, Kapten, ada di belakang, di gudang penyimpanan barang bukti. Saya akan segera mengambil kuncinya. Mohon tunggu sebentar, Kapten. Ambilkan kuncinya. Sekarang juga," perintah Rini. Petugas itu segera berlari mencari kunci motor Rio. Ia kembali beberapa saat kemudian dengan kunci di tangannya, menyerahkannya kepada Rini dengan tangan yang masih gemetar hebat, hampir menjatuhkannya, takut melakukan kesalahan lagi di hadapan Kapten. "Terima kasih," kata Rini, mengambil kunci itu. Ia berbalik, menatap kerumunan polisi yang masih terpaku, tidak berani bergerak, tidak berani berbicara, seolah mereka adalah patung yang terbuat dari es, membeku dalam ketakutan. "Ini adalah pelajaran bagi kalian semua. Ingat baik-baik, rakyat itu bukan objek untuk diperas atau ditindas. Rakyat adalah amanah yang harus dilindungi, harus dilayani dengan tulus dan jujur. Jika kalian melupakan sumpah kalian, jika kalian menyalahgunakan wewenang kalian, maka kalian akan berhadapan dengan konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan mobil patroli. Konsekuensi itu bisa datang dari Allah, bisa datang dari rakyat yang tertindas, dan bisa datang dari negara yang akan menghukum kalian dengan adil dan setimpal atas setiap kesalahan kalian." Rini kemudian berjalan menuju bagian belakang kantor, tempat motor Rio disimpan. Ia membuka gemboknya, menyalakan mesin motor, dan mengendarainya keluar dari halaman kantor polisi. Suara mesin motor Rio yang kembali hidup terasa seperti melodi kemenangan yang menggema di keheningan, sebuah simbol kebebasan yang kembali, sebuah keadilan yang ditegakkan. Tank militer itu masih berdiri kokoh di tengah halaman, seolah menjadi penjaga keadilan yang baru saja ditegakkan, sebuah monumen peringatan yang tak terbantahkan, sebuah bayangan raksasa yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Prajurit di atas tank memberi hormat terakhir kepada Rini saat ia melewati mereka. Rini mengangguk tipis, lalu pergi meninggalkan kantor polisi yang kini diselimuti oleh keheningan yang penuh penyesalan, ketakutan, dan kehancuran. Ia tidak menoleh ke belakang. Misinya telah selesai. Keadilan telah ditegakkan, dengan caranya sendiri, meninggalkan jejak yang tak akan terlupakan di benak setiap orang yang menyaksikannya, sebuah pelajaran pahit yang akan mereka kenang.